Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini. Saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan. Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur. Jangan pengecut. Jujur. Iya dong. Apa salahnya sih mengakui kebenaran? Betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis. Bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya. Negara kafir, negara. Kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Nah, gawat nih. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh. Karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi. Undang-undang pernikahan tahun 74. Ya. Ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain, larangan poligami di demo, betul? Sampai diinjak-injak tuh meja DPR tuh. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati. Boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Ngalah. Tapi keluar PP 10. Pegawai negeri tidak boleh menikah. Iya. Itu pergulatannya sudah itu. Demo lagi terjadi. Kenapa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa di demo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi. Maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini. Saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau enggak mau ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian
dibatasi usia. Di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan, itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah. Betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai, tapi kalau gemuk boleh. Itu fikihnya ada. Pedofil nggak tuh? Apakah Tuhan begitu mengizinkannya? Di demo juga. Jadi maunya apa? Nah, ini yang jadi persoalan adalah ketika sampai Nabi meninggal dunia, perbudakan masih diizinkan, berarti sudah sempurna belum? Atau sudah sempurna? Ketika Anda meyakini sempurna, berarti perbudakan tidak boleh dilarang. Betul nggak? Sebetulnya begini, Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Ya, sudah ada agenda Nabi Muhammad atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manusia dijual, diperbelikan ini tidak mungkin untuk tetap dipertahankan. Manusia harus merdeka, harus diberikan kebebasan untuk berbuat. Masa manusia diperjualbelikan? Ya, di Al-Qur'annya masih ada. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aimanukum. Kalau kamu tidak bisa berpoligami, satu saja. Kalau satu nggak bisa, beli perempuan saja. Boleh? Boleh. Beli cewek gitu. Nanti kalau sudah bosan tukar tambah sama teman. Ini kan yang terjadi seperti ini.